Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang. Mari kita bersama-sama melanjutkan eksposisi kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. Nah, hari ini saya akan memberikan tema kedatangan hari Tuhan tidak akan mengagetkan kita. Nah saudara, apakah Anda pernah mengalami kemalingan? Bagaimana perasaan saudara ketika hal itu terjadi? Pasti kaget kan? Kaget, kesel, dan mungkin Anda marah. Kenapa kok bisa terjadi? Apakah saya kurang siap, kurang itu? Aduh. Dan saya pernah mengalaminya saudara-saudara. Bukan kemalingan di rumah, tetapi lebih tepatnya kecopetan, kerampokan. Hal ini terjadi ketika saya masih di Jakarta. Jadi saya dan rekan saya pulang latihan, pelayanan, kita mau pulang ke rumah. Nah di perapatan, di jalan itu, tiba-tiba ada dua orang bawa motor itu langsung kenceng ambil tas teman saya dan ia pergi belok kiri. Kita kaget dan kita mau kejar, tapi apa daya saudara-saudara, saya cuma bawa motor Suprafit, nah dia bawa motor King. Waduh, kita nggak kejar saudara, nggak bisa kejar lagi, udah pasrah. Dan kita pulang dengan kesel, agak sedikit marah dan kaget, shock gitu loh, kok bisa terjadi. Padahal daerah itu aman-aman saja seperti itu. Nah, saudara, Paulus mengibaratkan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti seorang pencuri. Tidak ada yang tahu kapan ia datang, tidak ada yang tahu kapan ia akan kembali ke dunia ini. Namun Yesus memastikan ia akan datang kedua kali ke dunia ini. Dan ia minta umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya itu berjaga-jaga dan siap sedia menantikan waktu itu. Nah, inilah yang akan dibahas dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-11. Mari kita baca ayat ini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam ataupun orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah saudara, topik surat ini, bagian ini pasal 5 ayat 1-11 masih berkaitan di pasal yang keempat, yaitu tentang akhir zaman. Nah minggu lalu telah kita bahas pasal yang keempat, bagian terakhir, tentang mereka yang meninggal dalam Tuhan pasti akan bersama-sama dengan Tuhan, dan bersama-sama dengan kita juga ketika Tuhan datang kedua kalinya, berkumpul bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi masih ada kaitan topiknya ini. Dan Paulus kali ini di pasal ini membahas tentang hari Tuhan itu, kedatangan Tuhan itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah Paulus tidak mengajarkan secara rinci lagi tentang topik ini, karena dia sudah mengajarkan mereka. Di ayat 1 dan 2 menjelaskan kepada kita bahwa mereka sudah tahu, mereka sudah memahami kedatangan Tuhan Yesus. Hari Tuhan adalah kedatangan Yesus yang kedua, dan Tuhan datang kedua kali untuk menghakimi umat manusia. Ia datang sebagai raja untuk menggenapkan segala sesuatu di dalam muka bumi ini. Dan ciri-ciri kedatangan Tuhan Yesus adalah seperti pencuri datang, seperti bencana datang ke dalam kehidupan manusia, dan seperti seorang perempuan yang akan melahirkan
ditimpa sakit bersalin, dan mereka tidak akan terhindar lagi. Nah, hal ini akan berlaku kepada mereka yang tidak mau mengenal Kristus dan mereka yang hidup dalam kegelapan. Nah, Paulus secara tidak langsung mengkritik pemerintahan Romawi yang mengatakan, oh ini aman, semuanya aman dan terkendali. Tapi dengan prinsip otoriter dan prinsip kekerasan yang digunakan oleh pemerintahan Romawi. Dan mereka tidak akan dapat menghindari penghakiman Tuhan. Namun jemaat Tesalonika tidaklah demikian, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak akan kaget-kaget. Kedatangan Tuhan tidak akan mengagetkan umatnya. Karena mereka adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Sehingga mereka tetap waspada dan sadar. Ini berbeda dengan anak-anak kegelapan yang hidup dalam keadaan tertidur, hidup dalam kemabukan dosa. Dan ini Paulus ingatkan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka ingat status mereka ini. Mereka adalah anak-anak siang dan anak-anak terang. Mereka harus hidup dalam pengertian bahwa Yesus pasti akan datang, dan kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya itu. Jadi Bapak Saudara, kedatangan Tuhan Yesus bukanlah tentang spekulasi tanggal ataupun waktu yang sampai sekarang masih ada orang-orang yang mau memprediksi, meramal itu Yesus datang tahun sekian, tahun ini, tahun itu. Nah, itu akhirnya tak terjadi. Nah, mereka membuktikan bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu atau pendeta-pendeta palsu. Jadi bukan tentang spekulasi. Kedatangan Tuhan yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah tentang persiapan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kesiapan hati kita untuk menyambut kedatangannya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika untuk waspada dan sadar dengan menggunakan perlengkapan rohani, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi pertama-tama mereka harus mengenakan baju zirah, berbaju zirahkan. Nah, baju zirah itu dalam tradisi saat itu menunjukkan bahwa seorang itu dalam kondisi peperangan, siap untuk berperang. Jadi moodnya adalah siap sedia dan waspada akan bertahan dan menyerang, seperti itu. Mereka pakai baju zirah dalam keadaan perang. Jadi dalam pengertian baju zirah iman, jadi mereka harus mempersiapkan diri. Peperangan rohani ini akan terus dikerjakan dan dilakukan. Dan imanlah yang akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan dalam Tuhan itu bisa terjadi, berhasil. Itu iman. Dan baju zirah kasih itu adalah sebuah landasan, kekuatan, dan dasar kita melakukan segala sesuatu. Dasar dari iman kita dan pengharapan kita yang menopang segala sesuatu. Kasih itu didasarkan dari karakter Allah itu sendiri. Kasihlah yang membuat kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Itu baju zirah. Kemudian yang kedua adalah mengenakan ketopong. Itu artinya helm. Jadi helm yang dimaksudkan Paulus di sini adalah pengharapan akan keselamatan. Keselamatan yang telah mereka terima dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah memilih mereka, yang berjanji menjamin dan memelihara keselamatan umat tebusannya ini. Dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi mereka sudah mati. Tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Dan tulisan-tulisan Paulus itu diingatkan kembali dalam surat Roma 14 ayat 8 ayat 35 dan 39. Dan inilah menjadi pengharapan yang akan menguatkan kita, yang melindungi kita dari serangan dan tekanan penderitaan dan keputusasaan dalam kita menjalani iman kita. Jadi 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih yang diingatkan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan ini sudah diakui oleh Paulus dari awal suratnya. Ia mengucap syukur atas buah iman, pengharapan, dan kasih mereka. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Paulus sudah mengucap syukur tentang 3 hal karakter ini yang ada dalam kehidupan umat Tesalonika. Ia mengulangi hal ini lagi supaya mereka tetap setia mengerjakannya dalam rangka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Iman, pengharapan, kasih menjadi modal utama
untuk anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus bisa hidup saat ini sampai nanti Ia menjemput kita, umat tebusan dan umat yang dikasihinya. Jadi saudara, inilah yang menjadi pesan Paulus di pasal 5 ini. Saudara, baru-baru ini berita tentang ancaman gempa besar di Pulau Jawa. Di daerah Jawa bagian selatan itu berpotensi gempa besar dan bisa mengakibatkan tsunami sampai 20 meter. Ini seringkali dibahas oleh surat-surat kabar di media online seperti itu. Jadi ahli gempa itu memperingatkan semua masyarakat tentang risiko ini di masa yang akan datang. Kapan terjadi? Gak tahu. Tapi peringatan itu perlu sekali diberikan supaya masyarakat itu siap menghadapinya. Pemerintah bisa menolong masyarakat mempersiapkan diri supaya mereka ketika gempa terjadi, tsunami terjadi, mereka tahu, mereka siap, mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Dan saudara, berbicara tentang kesiapan gempa itu kita harus belajar dari orang-orang Jepang ya. Mereka sudah tahu mereka tinggal di daerah yang rawan gempa bumi dan bisa tsunami. Dan orang-orang di sana sudah siap sedia dan sudah tahu harus bertindak seperti apa ketika gempa terjadi, tsunami terjadi. Dan gedung-gedung mereka pun sudah diatur, sudah dibangun supaya tahan gempa ataupun fleksibel terhadap gempa. Jadi ketika sirene bunyi, mereka udah tahu, oh itu ada peringatan tsunami yang sudah diketahui. Jadi mereka harus lari ke mana, mereka udah tahu, mereka harus tinggal di mana, mereka udah tahu. Jadi protokolnya sudah jelas, sehingga korban itu bisa dikurangi secara signifikan. Itulah negara Jepang. Kita perlu belajar hal itu. Dan saya kira ketika kita menghadapi kedatangan Yesus yang kedua, firman Tuhan sudah mengingatkan kita dalam kitab Injil dan surat Tesalonika. Kita bisa terus mengingatkan diri kita bahwa Yesus pasti akan datang ke dunia ini. Yang kita perlukan adalah siapkan diri, siapkan hati menyambut kedatangannya. Kedatangan Yesus Kristus itu pasti akan terjadi. Namun kita tak tahu tanggalnya, tak tahu waktunya. Karena memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bukanlah tentang prediksi, tapi tentang berjaga-jaga. Siapkan hati. Hiduplah dalam kehidupan kita itu seolah-olah Tuhan Yesus itu akan datang besok ataupun hari ini. Jadi kita bisa waspada dan berjaga-jaga, menjaga kehidupan kita kudus di hadapan, setia di hadapannya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita hidup dengan penuh iman, berani ambil risiko demi taat kepada firman Tuhan, dan teruslah mengasihi Allah kita dan mengasihi sesama kita. Dalam ketaatan kita ingat, meskipun susah, meskipun repot, itu karena kita mengasihi mereka dan kita mengasihi Tuhan kita. Dan biarlah dalam tantangan, dalam cobaan ataupun hambatan kita mengasihi dan beriman, teruslah punya pengharapan, karena janji Tuhan kepada kita bahwa Ia akan menyempurnakan segala sesuatu, termasuk apa yang kita kerjakan demi Dia dan bagi Dia. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan menguatkan kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Biarlah firman-Mu terus menyadarkan kami Tuhan bahwa Engkau pasti akan datang kedua kalinya menyambut kami anak-anak-Mu Tuhan, umat tebusan. Dan ajar kami boleh terus mempersiapkan diri kami. Tuhan, tolong kami hidup dengan sungguh-sungguh, hidup dengan kudus, memperhatikan dengan seksama bagaimana kami harus hidup Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan kepadamu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mensyukuri dan menghargai karya keselamatan dan penebusan-Mu itu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang doa kami, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.